Kembali lagi bersama kami di Riki Financial. Kali ini kita akan membahas apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan kuartal ketiga dari LPKR Repo Karawaci. Di sini ada presiden direkturnya yaitu Ketut Budi Wijaya, lalu ada direktur keuangan Phua Meng Kuan, alamat kantor di Menara Matahari lantai 2 Jalan Boulevard Palm Raya, Repo Karawaci. Jadi ini untuk Repo Karawaci ini masih berada di bawah naungan Lipo Group ya. Jadi hampir sama dengan kemarin yang kita bahas Bank Nobu. Ini untuk kasnya. Ini dalam bentuk rupiah, kas dan setara kas kemarin ada sekitar 2,6 triliun, lalu menurun menjadi 2,3 triliun tahun ini. Piutang usaha meningkat ya. Piutang pihak ketiga meningkat tapi agak kurang lancar ya cash flow-nya, dari 1,6 triliun menjadi 2 triliunan. Pihak bereaksi berkurang sedikit menjadi 44 miliaran saja. Persediaan meningkat dari 23 triliunan menjadi 24 triliunan. Total aset lancar ini meningkat sedikit ya. Dari 29 triliunan, 29,1 triliunan sekarang menjadi 29,9 triliunan. Jadi untuk aset lancarnya meningkat. Kalau kita lihat di sini, properti investasi agak berkurang dari 900-an miliaran sekarang menjadi 800-an miliaran. Untuk aset tetap juga bertambah sedikit ya, menjadi 11,5 triliunan dari 11,4 triliunan saja kemarin. Kita lihat di sini investasi pada entitas asosiasi dari 1,2 triliunan sekarang menjadi 1,0 triliunan. Berarti mereka ini untuk saat ini agak berinvestasi pada asosiasi ya. Total asetnya meningkat juga dari 49 triliunan sekarang menjadi 50-an triliunan. Jadi dia ada peningkatan. Kita lihat, ini di sini ada disebutkan juga tanah untuk pengembangan. Tapi tanah ini kan bergerak di bidang properti. Untuk tanah untuk pengembangannya itu tampaknya berkurang ya, menjadi hanya 600 miliaran dari kemarin hampir menyentuh 1 triliunan. Utang usaha di sini, utang usaha meningkat. Nah, tadi piutang kan agak macet meningkat, sekarang utangnya pun meningkat dari 700 miliaran sekarang menjadi 1 triliunan. Untuk yang pihak ketiga, pihak berelasi masih berkurang sedikit. Maksudnya dia jumlahnya gak gitu banyak lah. Kita lihat utang bank jangka pendek juga meningkat dari 1,8 triliunan sekarang menjadi 2,2 triliunan. Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya meningkat juga. Jadi ini kalau mau dibilang utangnya rata-rata meningkat. Nah, kita lihat totalnya saja. Total hutang jangka pendek dari 9 triliunan, 9,3 triliunan menjadi 10,7 triliunan. Tapi untuk yang jangka panjang menurunnya. Tapi yang jangka panjang ini kita lihat utang obligasi kemarin 12 triliunan sekarang menjadi 6 triliunan, dan utang bank meningkat dari 300 miliar menjadi 5 triliunan. Jangan-jangan mereka untuk bayar obligasi pakai utang bank jangka panjang ya, harusnya nilainya hampir sama ya, tapi kurang tahu juga. Nanti kita lihat ini total liabilitasnya, kalau mau dibilang berkurang karena mungkin yang jangka panjang berkurang nih. Kita lihat dari 30 triliunan menjadi 29 triliunan. Nah, jadi setidaknya ada penurunan ya, daripada dia terus meningkat. Ini kita lihat yang ekuitasnya. Ekuitas yang kepada pemilik induk dari 15 triliunan menjadi 16 triliunan. Berarti tadi hutangnya ada berkurang walaupun sedikit, is okay. Sekarang ekuitasnya ada bertambah sedikit, nah is okay juga. Karena setidaknya ada penambahan dan pengurangannya. Pendapatan dari 10,5 menjadi 12,4, ini cukup bagus. Tapi kita lihat beban pokok pendapatan mau meningkat juga dari 6,1 menjadi 6,9 triliunan. Labanya 5 triliunan, dari 4 triliunan menjadi 5 triliunan. Tapi untuk yang laba rugi periode berjalan dari kemarin minus 1,6 triliunan sekarang menjadi berbalik plus untung untuk 1,2 triliunan. Tapi kita lihat yang kepada entitas induk ya, kemarin minus 1,9 triliunan sekarang menjadi untung 700-an miliaran. Jadi setidaknya sekarang di kuartal ketiga mereka masih bisa mencetakkan keuntungan.
Nah, daripada kemarin tahun minus. Ini arus kas dari pelanggan 10 triliunan menjadi 11,7 triliunan. Pembayaran kepala pemasok pun hampir sama ya. Totalnya mereka arus kasnya jadi positif. Yang dari operasional kemarin minus 765 miliaran, sekarang menjadi 661 miliaran. Nah, ini dari investasi berkurang ya, menjadi minus 409 saja. Pembelian kembali saham treasury, pembagian dividen. Pembelian kembali obligasi, jadi mereka ada pembelian kembali obligasi kurang lebih 5 triliunan. Dari kemarin cuma minus ratusan miliaran. Di sini kita lihat, nah ini ada disebutkan kayak anak usahanya nih. Biasanya mereka bahas manajemennya dulu ya semua anak usaha, tapi ini kayak agak beda nih pokoknya. Jadi ini ada beberapa yang di Singapura, ada juga yang di Malaysia. Ini kepemilikan tidak langsung, kepemilikan langsung. Dia banyak ya ini anak usahanya. Ada di Jakarta, Tangerang, Manado, Bandung, Medan, PT Bumi Arum Sejahtera. Tapi memang ini karena mungkin karena perusahaannya itu di bawah Lipo Group ya. Jadi agak cukup banyak untuk anak perusahaannya atau entitas usahanya. Apalagi yang pihak berrelasi. Karena kan ini kalau mau dibilang grupnya udah besar ya. Nah, ini baru ada bahas manajemennya. Presiden Direktur Ketut Budi Wijaya, lalu ada direkturnya John Riyadi, dan ada Surya Tatang, Masa Martinus, Rudy Halim, dan lain-lainnya. Ini kita skip. Kalau yang ini kayak bukan, ini kas. Kas kalau di sini yang di tangan itu kurang lebih 16 miliaran ya. Kemarin mereka kasih tangan 14 miliaran, sekarang menjadi 16 miliaran. Lalu untuk yang rupiah mereka taruh di Bank Nasional Nobu. Nobu ini kayak bank pihak berelasi ya. Artinya di bawah naungan grup yang sama, jadi mereka taruh di bank sendiri itu. 759 miliaran menurun menjadi 600-an miliaran. Kita lihat yang pihak ketiga. Pihak ketiga ada yang meningkat, ada yang menurun, tapi paling banyak taruh di Bank CMB Niaga. Jadi 300-an menjadi 400-an miliaran. Dan ini ada Bank Nasional, bank untuk mata uang asing ya. Mata uang asing yang meningkat itu yang SGD. Mereka meningkat cukup banyak, dari 2 miliaran sekarang menjadi 18 miliaran. Untuk yang Singapura dolar, USD menurun. Mereka taruh di bank lain nih, Bank Negara Indonesia, Bank CMB, dan lain-lain. Deposito kayak menurun ya. Untuk yang pihak berelasi, tapi pihak ketiga meningkat 65 miliaran menjadi 137 miliaran di Bank Mayapada. Dan selebihnya menurun semua. Mata uang asing. Nah, ini jumlah deposito berjangka dari 700-an miliaran sekarang jadi 400-an miliaran, bisa dilihat. Artinya kan berkurang ya. Tadi ada mereka taruh di Bank Shanghai juga ya, Shanghai Pudong. Piutang usaha paling banyak di pengelolaan kota dan air. Nah, piutang usaha pengelolaan kota dan air dari 235 miliaran sekarang menjadi 217 miliaran. Apartemen 26 miliaran saja, berkurang bahkan.
lain-lain di bawah 20 miliaran, ada 53 miliaran. Bahkan mereka isinya bergerak di bidang kesehatan juga. Healthcare, lifestyle, pusat belanja, jasa manajemen. Di sini kalau kita lihat banyak lahan siap bangun dan lain-lain. Berarti ini karena dia di bidang properti, mereka ada rangkap yang di bidang kesehatan, di bidang apa-apa gitu ya. Seharusnya hotel, restoran juga masuk ini. Nah, investasi dalam saham kita lihat meningkat ya dari 115 miliar menjadi 128 miliaran. Ini biaya perolehan PT Kawasan Industri Jabadeka Kija 10 miliaran nih. 300-an miliar salah, dan tahun lalu akumulasi keuntungan ada juga. Kemarin dari minus jadi plus nih. Ini untuk yang persediaannya ya. Ini tanah dalam pematangan 17 triliunan. Wah, 17,2 menjadi 17,7 triliunan. Rumah hunian dan rumah toko meningkat juga. Apartemen menurun ya, lain-lain berkurang. Healthcare, barang medis dan non medis meningkat sedikit ya. Tampaknya mereka tanahnya meningkat. Berarti jangan-jangan ada proyek lagi, tapi mau dibilang persediaan tanah agak cukup banyak ya. Berarti masih oke untuk jangka panjang. Beban di muka iklan dan pemasaran 156 miliaran menjadi 162 miliaran. Sampai lagi gencar-gencar promosi nih. Aset keuangan tidak lancar, investasi pada obligasi 200 miliaran, sekarang ini 100 miliaran. Investasi lainnya hampir sama. Yang menurun itu dana yang dibatasi penggunaannya. Ini giro kita skip. Dana yang dibatasi penggunaan itu bisa saja berupa seperti ada piutang ataupun hutang yang belum dibayar, jadi mereka pakai deposito saja jaminan. Nah, ada yang gitu-gitu ya. Biasa karena hutang ke pihak lain atau ke pihak bank itu ya. Kamu buat seperti kamu boleh hutang segini, kasih bunga segini, tapi harus deposito. Nah, bisa juga kayak gitu. Investasi pada Supermall Karawaci. Yang ini ini utang usaha PT Yogya. Yogya Sentral Terpadu, PT Puri Bintang Terang, PT Graha Pura Mandiri Karisma. Pendapatan ditangguhkan dari PT Mulia Persada Pertiwi, kurang lebih 80 miliaran. Nah, ini pendapatannya. Pendapatan paling banyak dari PT Puri Bintang Mandiri, kemudian ada PT Mulia Persada Pertiwi, PT Manuga, PT Matahari Putra Prima, kayak ada sahamnya nih. PT Anuga Prima, PT Kemang, PT Gria, jadi banyak ya PT-nya. Sini ada bahas pendapatan dan beban-bebannya. Nah, ini untuk yang dia penjelasannya ada pihak berelasi, entitas asosiasi dan lain-lain. Investasi pada entitas asosiasi. Ada Lipo Mos Indonesia Retail, di Singapura ada PT Sahid dan lain-lain. Ini udah besar ya. Ini properti investasi. Nah, ini bisa dilihat dari sini ada penambahan atau enggak untuk propertinya. Tanah, bangunan dan lain-lain. Ini aset tetapnya. Seperti biasa ya, biasa kalau perusahaan properti yang besar dia bukan hanya di perumahan saja, udah ada di lapangan golf, clubhouse dan lain-lain.
Kita lihat lapangan golf yang khas gak ada penambahannya. Taman masih ada. Taman paling tambah 30 jutaan. Tapi sebenarnya sama aja ya. Di sini ada penambahan, nanti ada rekonsiliasi, ada akumulasi dan lain-lain. Nah, kedepannya mereka mau bangun rumah sakit dan mesin nih. Aset dapur saya mencapai 20-98%, paling 2024 sampai 2026 bisa selesai. Tampaknya kalau kami lihat ya, memang dia kan agak bergerak di bidang healthcare, kayak rumah sakit juga. Kalau kami lihat industri rumah sakit itu kami agak bagus ya. Walaupun kita bilang rumah sakit di Indonesia itu agak gimana gitu, tapi kayaknya agak bagus untuk keuangannya. Tanah untuk pengembangan, nah ini banyak nih. Nah, bahkan untuk yang PT Goa Makassar mencapai 2 triliunan. Ini meter persegi, 2 juta meter persegi. Pokoknya itu nilainya itu sekitar 300-an miliaran. Lalu PT Ena Baru Lelindo 25 miliaran, Surya Makmur 200-an miliaran. Wah, ini memang kalau mau dibilang persediaannya ini cukup wow gitu ya, cukup besar ya. Utang usaha paling banyak kepada pemasok. Nah, ini paling banyak kepada pemasok. Kemudian kita lihat pemasok, jasa dokter, kontraktor ya. Tadi pemasok yang 400-an miliaran menjadi 600-an miliaran. Jasa dokter 200-an miliaran, 267 miliaran menjadi 297 miliaran ya. Kontraktor juga meningkat nih. Kita lihat dulu modal saham. Modal saham paling banyak di PT Inti Anugrah Pratama ya. Lalu ada Sierra Incorporate 15%-an. PT ada Junjadi. Nah, ini untuk direktur utamanya direktur ya. Sekarang jadi direktur ya. Yang direkturnya cuma pegang 0,13%. Jadi kita kan mau tahu PT Inti Anugrah Prima ini dipegang siapa, karena ini rata-rata Lipo Group semua nih kalau mau dibilang. Ada Rudy Halim, ada Mengkuampua tadi yang direktur juga ya, bahkan 0,00%. Bahkan kemungkinan kalau mau dibilang kepemilikan saham yang untuk kita sendiri mungkin bahkan lebih besar daripada mereka ya katanya. Ini kayaknya kalau PT Inti Anugrah ada penambahan saham nih. Lalu ini yang tadi real estate development, rumah hunian dan rumah toko. Wah, penjualan lebih besar nih. Rumah hunian dan rumah toko. Kami awalnya pikir apartemen ini sudah lebih banyak penjualan, tapi sekarang ternyata rumah hunian dan rumah toko. Pengelolaan kota bahkan 427 miliaran. Kalau yang tadi rumah hunian 1,7 triliunan. Apartemen bahkan berkurang dari 700-an miliaran sekarang menjadi 200-an miliaran. Lahan siap bangun 258 miliaran dari 207 miliaran. Berarti kalau mau dibilang ini banyak juga sektor-sektor yang dia meningkat dan ada yang menurun.
apartmen menurun, Memorial Park memang meningkat. Memorial Park, jadi untuk properti itu banyak bisa kita bergerak di sektor-sektor ataupun bidang-bidang yang lain gitu ya, ada hubungannya. Departemen rawat inap. Rawat inap, obat dan perlengkapan medis bahkan meningkat penjualnya 1,6 triliunan dari 1,2 triliunan sudah kami bilang. Tanpa industri kesehatan, walaupun kita lihat seperti biasa-biasa saja, tapi keuangannya itu seperti terus membaik ya. Kamar rawat inap, kamar operasi. Bahkan kalau kita lihat ini adalah lifestyle, hotel dan restoran. Hotel dan restoran pun meningkat 187 miliaran menjadi 251 miliaran. Parkir 195 miliaran menjadi 230 miliaran. Nah, di parkir ini karena kalau kami lihat ini punya prospek yang cukup bagus ya, karena kita itu selamanya itu parkir. Dia kita ada punya lahan, kita sewa, bisnis sewa itu agak cukup bagus. Pusat belanja berkurang, golf dan clubhouse meningkat. Artinya semakin banyak orang yang mencintai golf dan clubhouse ya. Hotel dan restoran tadi kita lihat meningkat, tapi totalnya itu dari 10,5 triliunan menjadi 12,4 triliunan. Artinya meningkat cukup banyak. Tapi memang bagus seperti ini. Kita bilang jika sebuah perusahaan properti dia di bidang yang ini, seperti di bidang hotel agak kurang mendapatkan keuntungan, mereka kan bisa di bidang lainnya seperti pusat belanja, golf dan clubhouse dan lain-lain, jasa manajemen. Jadi itu artinya mereka agak ketinggalan gitu ya. Nah, tapi tadi pendapatan paling tinggi tentu ada beban pokok pendapatan itu tinggi juga. Jadi kalau mau dilihat labanya itu mana yang paling untung, bukan lihat dari pendapatan, lihat dari laba rugi ya. Jadi kita bisa lihat tuh presentasenya itu mana yang lebih tinggi kalau mau kita bilang. Ini kita lihat ada beban penjualan. Kalau gajinya ini meningkat ya, untuk yang beban penjualan, tapi beban umum kayaknya gajinya menurun. Berarti di sini tidak bisa dikatakannya. Tampaknya perusahaan ini lebih kepada penjualan. Dia lebih mahal, maksudnya bukan lebih mahal kayak, tapi penjualnya itu meningkat. Nah, jadi gajinya itu pun bisa lebih banyak. Tapi memang kebanyakan kayak gitu ya. Untuk yang penjualan harus dipush ya gitu. Jadi agak bagus nih. Tapi bukan berarti yang karyawan biasa gak dipush. Nah, setidaknya tetap menjaga kesejahteraan karyawan. Ini ada kasus-kasusnya nih. Nah, ada penggugat PT Goa Makassar kepada siapa? Kepada Janudin Mota. Bahwa ada tergugat. Penggugatnya Jason Suyatanujaya, Rumah bin Yabu. Nah, ini ada yang ada kasus jadinya. PT Lipo Karawaci, PT Goa Makassar Tourist Development, dan PT Lipo Cikarang. Jadi ini rata-rata Lipo Group semua. Nah, ini tergugatnya untuk yang Goa Makassar ada Janudin Mota, John Tandriyadi, Joanna Musim. Jadi masing-masing saling menggugat nih kalau kami lihat ya. Masing-masing pihak saling menggugat. Ini ada kasusnya nih. Dia bahkan ada dikatakan mana yang menang, pada tingkat berapa mereka menang, ada dijelaskan semua ya. Nah, ini dia ada presiden direkturnya, ada dijelaskan juga. Ini presiden direktur Ketua Budi Wijaya kemarin, sekarang menjadi sama juga, tapi ada penambahan.
Diki Setiadi Mukhtar. Nah, mereka udah dapat wakil presiden direktur. Wakil presiden Diki Setiadi Mukhtar. Nah, ini kayak belakangnya Mukhtar juga. Oke, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih, salam investasi.